Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan EBS Exegetical Bible Study. Dalam video ini saya akan menjelaskan arti kata Elohim dalam perjanjian lama. Dan nanti saya juga akan menunjukkan kekeliruan para penyangkal Tritunggal khususnya mengenai kata Elohim ini. Nah, video ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih adalah video lanjutan video EBS yang lalu. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu mau menonton video yang ini, pastikan Bapak Ibu menonton video yang pertama dan yang kedua, supaya Bapak Ibu memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, ya, karena video yang pertama dan yang kedua masih berkaitan dengan Elohim dan juga kekeliruan atau kesalahan para penyangkal Tritunggal mengenai istilah Elohim ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan arti kata Allah atau kata Elohim dalam perjanjian lama, ya. Nah, ada 3 istilah untuk kata Allah dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, yakni kata El, Eloha, Elohim. Nah, nanti kata Elohim inilah yang saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ketiga kata ini, El, Eloha, Elohim ini sama-sama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Allah. Baru kita mengerti apakah kata Allah ini El atau Eloha atau Elohim ketika kita melihat teks asli dari perjanjian lama itu, yakni teks bahasa Ibrani, ya. Nah, ada 2 juga istilah yang digunakan dalam bahasa Aram untuk kata Allah, yakni kata Elah bentuk tunggal dan kata Elahin dalam bentuk jamak, ya. Ingat ya, perjanjian lama itu ada kitab yang ditulis dalam bahasa Aram. Misalnya seperti kitab Daniel, ya. Nah, istilah Elohim atau Allah ini, ya, yang diterjemahkan dari kata Elohim dalam bahasa Ibrani itu hanya muncul dalam bahasa Ibrani. Artinya ini tidak ditemukan dalam bahasa Semit lainnya seperti bahasa Ugaritik, Fenisia, Akadia dan lain-lain. Jadi kata Elohim ini hanya ada dalam bahasa Ibrani. Oleh sebab itu sepertinya ini milik bangsa Israel. Nah, yang harus kita pahami Bapak Ibu bahwa akar kata Elohim, ya, yang diterjemahkan Allah dalam bahasa Indonesia itu masih diperdebatkan. Artinya asal usul kata Elohim ini masih belum ada kepastian dari mana asal usul katanya, lalu apa kata dasarnya atau akar katanya. Sehingga sulit kita untuk menentukan arti dari kata Elohim ini, ya. Nah, saya akan menjelaskan ya beberapa ketiga istilah tadi dan dari mana akar katanya menurut beberapa pandangan, ya. Pandangan pertama adalah kata L tadi, ya, kata L. Nah, ada yang menganggap bahwa kata L ini berasal dari akar kata well, ya, yang artinya kuat. Lalu pandangan yang kedua, ada yang berkata bahwa kata El, Eloha, dan Elohim itu dari akar kata il, yang artinya takut. Dan ada juga yang berkata bahwa kata El atau Elohim itu jamak dari Eloha. Di mana kata Eloha ini berarti yang kuat atau perkasa. Lalu ada juga yang beranggapan bahwa kata Elohim itu sendiri dari, ya, jamak dari kata El karena El tunggal atau dari kata Eloha yang artinya sama-sama kuat, ya, kuat perkasa. Nah, kita akan melihat konstruk kata Elohim ini karena yang paling umum di antara para teolog menganggap bahwa kata Elohim ini merupakan bentuk jamak dari kata El atau Eloha. Nah, kita akan melihat konstruk kata Elohim ini mana yang lebih cocok, apakah merupakan konstruk dari kata El atau dari kata Eloha. Nah, saya akan menjelaskan dulu konstruk, ya, jenis kata benda, bagaimana konstruk kata benda itu baik dalam hal gendernya atau jenis kelaminnya atau dalam hal numbernya atau jumlahnya, ya.
kalau kita melihat ya kata benda, lalu dia adalah maskulin dan tunggal, ya, dia tidak memiliki penambahan akhiran. Ya, misalnya sus ini ya. Sus ini adalah kata dasar langsung sus. Nah, kalau dia maskulin, maka dia tidak ada penambahan akhiran di sini. Ya, sus ini artinya kuda. Tapi kalau dia jamak lalu maskulin, maka kata benda itu ditambah dengan akhiran hirek, ya ini hirek jot dan mem. Cara penulisannya begini. Nah, seperti tadi kata dasarnya sus, ini kata benda, artinya kuda. Nah, kalau dia maskulin dan jamak, maka di akhir uh, kata sus ini ditambah hirek jot mem. Maka contohnya cara penulisannya seperti ini. Ya, susim. Jadi hirek jot ini dan mem ini ditambah di akhir uh, s ini, samet ini. Ya, jadi dibaca susim. Ya. Nah, kalau dia feminin dan tunggal, maka akhiran katanya ditambah games he. Ya, ini games dan ini he. Maka cara penulisannya lihat ya kata dasarnya sus. Di akhirnya ditambah games he. Maka cara bacanya jadinya bentuknya susah. Ya, ini di akhir ditambah games dan he. Nah, kalau dia feminin dan jamak, maka penambahannya beda ya. Di akhir kata dasarnya ditambah holembau tau. Ini holembau dan ini tau. Nah, kata dasarnya sus, lalu di akhir kata dasar ini ditambah holem wow tau ya, menjadi susot. Jadi ini di akhir holem wow tau. Nah, kita akan menerapkan ini dalam kata el dan kata Eloh tadi. Ya, apakah memang Elohim ini konstruk dari kata el atau dari kata Eloah? Ya, ingat kata el ini tunggal dan maskulin. Demikian juga Eloah itu tunggal dan maskulin. Ya, nah kalau dia jamak, ya seperti yang saya katakan tadi, kalau dia maskulin, maka di akhir kata dasarnya itu ya kata bendanya itu ditambah uh, hirek yot mem. Berarti L ini ditambahkan hirek yot mem di akhir ini. Menjadi elim. Ya, jadi elim. Berarti berbeda ya. Elohim berbeda dengan elim. Ya. Lalu kalau Eloha ya ditambahkan hirek yot mem di akhir ini, maka menjadi Elohim. Berarti sama. Nah, secara sederhana berarti kata Elohim ini lebih tepat kalau dikatakan konstruk dari kata Elohim. Ya, tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Ya, karena bahasa Ibrani tidak segampang itu. Nah, kita melihat contoh ayat bentuk jamak dari kata El dalam Daniel pasal 11 ayat 36. Ya, yang berkata, raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ingat ya, Allah di sini Allah berhala ya, Allah orang kafir. Ini Allah yang benar, Allah bangsa Israel. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Nah, lihat kata Allah di sini. Ya, ini segala Allah, ini jamak ya. Berarti ini diterjemahkan elim. Berarti sama dengan konstruk tadi yang kita buat, elim. Ya, bukan Elohim. Ya. Nah, jadi jamak dari kata el itu adalah elim. Ini ada ayatnya Daniel 11 ayat 36. Ya, jadi kata elim adalah bentuk jamak dari kata benda tunggal el. Ya, kata elim dalam ayat ini perhatikan dalam Daniel 11 ayat 3 ini mengacu kepada Allah-Allah lain ya, Allah yang tidak benar. Tapi akar katanya sama dari kata el karena kata el itu digunakan untuk Allah yang benar juga, untuk Allah yang tidak benar.
Nah, tunggu dulu Bapak Ibu. Mengapa kata El bisa menjadi Elohim? Nah, Bruce Kawaltek dan M. O'Connor ya, penulis salah satu buku sintaksi bahasa Ibrani ya, dalam buku mereka yang berjudul An Introduction Biblical Hebrew Syntax ya, dalam halaman 118 dan 119. Mereka menjelaskan bahwa kata Elohim ini merupakan salah satu contoh kasus ya, atau contoh khusus kata benda yang jamak tapi memiliki perubahan dari kata dasarnya yang memiliki suku kata peregangan oh ya, ini ya, lihat ada ini oh dari kata benda biradikal tunggal L. Jadi menurut mereka kata Elohim ini memang dari kata dasar L. Ini salah satu contoh kasus di mana perubahan menjadi Elohim ini sangat berbeda dengan kata dasarnya L. Ini salah satu contoh kasus dalam bahasa Ibrani ya. Nah, kita lihat ya. Kata dasarnya L menurut Bruce Kawalczyk dan M. O'Connor ya. Lalu ada suku kata peregangan di tengah-tengahnya oh. Kalau kita melihat ini holem he oh. Lalu akhiran jamaknya tadi kalau dia maskulin jamak ada hirek yot mem. Nah, kalau kita konstrukkan ini berarti kata L tambah kata oh, tambah kata hirek yot mem ya. Kata L tambah kata oh, lalu tambah hirek yot mem menjadi Elohim. Nah, jadi dari sinilah kata L ini menjadi kata Elohim menurut Bruce Kawalczyk dan M. O'Connor ini. Jadi menurut mereka kata Elohim ini berasal dari kata L. Tapi ini salah satu contoh khusus. Mengapa? Karena perubahannya sangat tidak sesuai dengan kata dasar L-nya, ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah melihat ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari awal bahwa memang tidak ada kepastian ya tentang asal usul atau akar kata Elohim ini dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Maka ada dua kemungkinan kalau kita mengatakan Elohim itu dari akar kata il, takut, maka Elohim itu adalah merupakan hakikat yang harus ditakuti atau yang harus dihormati. Ingat saya menggunakan kata hakikat. Ini menunjukkan bahwa Elohim atau Allah dalam pengertian saya itu bukan pribadi tapi hakikat atau substansi ya. Lalu kalau kita berkata bahwa kata Elohim itu adalah dari kata dasar El atau dari kata Eloha yang berarti yang kuat atau perkasa, maka kita dapat memahami bahwa Elohim itu Allah itu adalah hakikat yang kuat dan perkasa. Ya. Nah, tapi pandangan ini ya, yakni Elohim dari kata dasar El atau Eloha, pandangan ini lebih banyak disukai oleh para teolog. Jadi Elohim atau Allah itu kalau kita memahami berasal dari kata El dan Eloha, berarti Allah ini sama dengan hakikat yang perkasa atau yang kuat artinya. Nah, kita akan memainkan logika kita untuk bertanya, ya. Siapakah dia itu? Siapakah dia itu? Kita kan sering bertanya seperti ini kepada Allah. Lalu kita sering menjawab dia itu adalah Elohim. Dia itu adalah Allah. Atau sama artinya dia itu adalah hakikat yang perkasa, yang kuat. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama kalau kita bertanya, siapakah dia itu? Lalu kita menjawab, misalnya dia itu adalah presiden. Nah, apa yang terfikirkan dalam benak Bapak Ibu kalau kita berkata dia itu adalah Elohim, dia itu adalah Allah. Lalu kita juga bilang di sini dia itu adalah presiden.
supaya kita mudah memahami arti Elohim ini secara sederhana. Nah, yang terfikirkan dalam pikiran kita adalah ternyata kata Elohim ini ya bukan nama pribadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Dalam penjelasan saya mengungkapkan bahwa Elohim ini istilah untuk uh, suatu substansi ya. Nah, dalam video ini saya juga menjelaskan bahwa Elohim ini ternyata seperti sebuah gelar atau title ya. Jadi kalau kita paham seperti ini bahwa kata Elohim adalah seperti sebuah gelar atau title, maka kita dapat pahami bahwa Elohim itu bukan pribadi seperti yang dipahami oleh teman-teman kita para penyangkal Tritunggal ya. Maka tidak ada dasar ya untuk menegaskan bahwa kata Elohim itu adalah hanya satu pribadi saja. Karena yang harus kita pahami Elohim itu bukan pribadi, bukan nama pribadi, tapi seperti title atau gelar. Ya makanya kita sering bertanya siapa dia itu? Dia itu adalah Allah, dia itu adalah Elohim. Ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa yang disebut Elohim itu Allah itu ada 3 pribadi yakni Bapa, Firman, ya atau Anak dan Roh Kudus. Nah, ketiga pribadi ini adalah disebut Elohim, ya disebut Elohim. Nah, di sini kesalahan teman-teman kita kelompok para penyangkal Tritunggal termasuk yang sedang viral saat ini adalah kelompok Sabellianisme, ya menganggap bahwa Elohim ini adalah pribadi, lalu menganggap Bapa, Firman atau Anak dan Roh Kudus itu sebagai predikat. Ini salah total, ini salah kaprah ini, ya. Mereka terbalik dalam memahaminya. Sebenarnya Elohim ini adalah seperti gelar atau predikat juga, ya. Lalu Bapa, Firman atau Anak dan Roh Kudus ini adalah pribadi. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Karena Elohim ini bukan pribadi, tapi substansi. Arti kata Elohim itu seperti gelar, seperti predikat. Ya. Jadi teman-teman kita kelompok Sabellianisme salah atau para penyangkal Tritunggal salah dalam memahami hal ini. Menganggap Bapa, Firman atau Anak dan Roh Kudus itu predikat, Elohim itu pribadi. Nah, ini salah total. Ya, kita sudah lihat tadi. Yang benar itu adalah Elohim itu adalah predikat atau seperti gelar, lalu Bapa, Firman atau Anak dan Roh Kudus itu adalah pribadi. Dan pandangan ini membuat kita untuk memahami bahwa di dalam Elohim ini, substansi Elohim ini, tidak bisa kita berkata kita membatasinya hanya satu pribadi di dalamnya. Karena dia substansi bukan pribadi. Karena ide dasar dari substansi seperti yang sudah saya jelaskan dalam video saya yang lalu. Bahwa di dalam substansi tidak boleh hanya ada satu pribadi. Ya. Jadi ketiga pribadi ini ada di dalam Elohim. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah Elohim. Allah. Ya, dari sini kita sudah paham Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana apa arti kata Elohim itu, lalu di mana titik kekeliruan para kelompok Sabellianisme. Mereka terbalik memahaminya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga video ini bisa memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share kepada teman-teman supaya banyak teman-teman yang terberkati lewat video ini. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.